sih terus terang. Di sana kan bisa booming karena banyak twistnya. Apakah di sini akan banyak juga twist semacam itu? Karena itu kan yang bikin sebuah film menarik. Itu aja sih. Makasih. Mungkin sebelum yang kesana karena panjang. Kalau soal twist, kalau saya cerita jadi nggak twist nanti, jadi nonton aja filmnya. Terima kasih. Keren. Itu sebuah twist jawabannya baru. Ya. Nice. Oke, silakan Vela. Oke, terima kasih. Jadi sebenarnya aku mendengar ide pembuatan film Mencuri Raden Saleh ini dari tahun 2018 gitu. Jadi Mas Angga sempat nge-share juga bahwa Mas Angga punya cerita, punya ide film ini, dan kebetulan di saat yang sama aku baru saja liburan keluarga dari Singapura, dan memang salah satu hal yang aku suka lakukan setiap pergi adalah pergi ke museum sendirian. Jadi dimanapun aku pergi, pasti aku akan pergi ke museum. Salah satunya adalah yang tadi sudah disebutkan gitu, National Gallery Singapura. Dan betul yang tadi Mas Angga bilang gitu, orang di sana tuh sangat antusias ketika tahu aku orang Indonesia. Aku akan diajak ke section Raden Saleh gitu. Dan pada saat itu aku sejujurnya belum tahu Raden Saleh itu siapa. Di sana juga setauku lukisan terbesar Raden Saleh itu juga di sana ya, yang aku lihat sendiri dengan mata kepala sendiri gitu, bahwa oke, ini ada seorang maestro Raden Saleh, ini lukisan terbesarnya berada di Singapura, dan bagaimana orang Singapura sangat antusias menceritakan semua karya-karyanya. Dan ketika Mas Angga menceritakan tentang rencana film tersebut, aku kayak, wah Mas, aku tuh kemarin baru ngeliat lukisannya gitu, dan lukisannya luar biasa banget, susahnya diciptakan di tahun berapa Raden Saleh, 1800 ya, sebelum 1900 gitu, bisa menciptakan lukisan sebagus itu gitu. Dari situ aku sudah punya ketertarikan gitu untuk bergabung dalam project filmnya. Ya ditambah dengan setelah pengembangan naskah, skenario, melihat bagaimana ceritanya, kemudian bagaimana karakter masing-masing, apakah ini karakternya juga believable atau tidak, apakah yang tadi Mas Angga mention penting atau tidak gitu, yang akhirnya membuat aku kayak sangat excited untuk gabung di project ini. Kurang lebih sih gitu. Sarah? Alasannya adalah gak ada alasan buat nolak sih. Jadi waktu di approach pertama kali, waktu ya masuk casting gitu, pas dikasih lihat karakternya seperti apa, aku langsung jatuh cinta gitu, karena karakternya di sini sangat beda dari karakter-karakter aku sebelumnya. Terus juga karakternya berkembang gitu, dari awal film sampai akhir film karakternya berkembang lebih dewasa, dan menurutku itu adalah challenge yang besar bagi sebuah aktor gitu sih. Ditambah lagi ya ada hiburannya tadi, pakai gaun, harus berantem, pakai dress yang ikonik. Wah, aku harus ambil momen ini karena ini aku yakin banget bakal jadi rame. Amin. Amin. Itu sih. Menarik. Oke. Lanjutnya. Kalau dari saya, emang udah sekitar 3 tahun sebelum start syuting udah di ceritain tentang premisnya melalui banyak perubahan draft, dari yang pertama sampai yang ke berapa terakhir, 13, 14 gitu. 14-nya ABC lagi. Terus aja banyak banget. 17. Damn. Ya, 17. Oh iya, 14 editing, sorry. Iya, jadi ntar ada jilid 14 ya filmnya. Cuma dari setiap perubahan yang dialamin itu, satu yang buat saya tetap bertahan adalah penggambaran kami sebagai perwakilan anak-anak muda. Mungkin kalau bilang seluruh dunia terlalu jauh ya, mungkin di Indonesia gitu, anak-anak muda yang ada tapi mungkin terlupakan kali, sering nggak terlihat, anak-anak yang mungkin punya skill khusus dan bisa stand out sebenarnya, tapi memilih untuk ya udah melakukan apa yang pengen mereka lakukan, memantapkan karir dan juga
menajamkan skill di hal-hal yang mereka suka gitu, tanpa mungkin harus core di sosial media atau menjadi I don't know artis, influencer, whatever you call it. Dan juga kami, buat saya gitu ya, adalah lambang perlawanan sesuatu yang kecil melawan sesuatu yang besar. Can I say it? Boleh. Ya, maksudnya kayak mahasiswa melawan, turun ke jalan melakukan sesuatu untuk menantang status quo yang selama ini sudah ada di negara ini gitu. Karena any history semuanya dimulai dari anak muda kan, semuanya dimulai dari young people gitu. Jadi buat saya ada cerita yang lebih besar daripada tentang mencuri ini doang, bukan doang ya, cuma maksudnya mencuri ini, tapi buat saya di balik itu kami bisa, saya merasa mewakili suara anak-anak muda, terutama mahasiswa sih di Indonesia yang pengen punya sesuatu pergerakan yang arah yang lebih baik dan menantang sesuatu yang kolot kayak gitu. Menarik. Baiklah, selanjutnya Angga. Oke, aku juga gak ada alasan sih sebenarnya untuk menolak project ini, karena aku ngerasa ini salah satu project yang sudah sangat dinanti-nantikan juga oleh Visinema, salah satu project yang bisa aku lihat dan aku rasakan penuh dedikasi yang dilakukan oleh semua pihak, baik dari kru, cast, dan juga produser dan sutradara. Jadi aku ngerasa ini salah satu momen yang gak boleh aku lewatin untuk jadi sejarah dalam perjalanan hidup aku juga dan karir. Aku ngerasa dari dulu udah selalu dan pengen untuk kerjasama sama Visinema, terutama apalagi kalau didirect sama Mas Angga. Indonesia masih sangat sedikit gitu film-film yang bisa membuat plot secara seimbang untuk semua pemainnya gitu, dan aku sangat senang dengan dedikasi yang sangat besar dari Visinema untuk membuat karakter pemain-pemain di sini itu penting semua dan tidak terkesan cuma nampang dan ada doang gitu, dan itu yang sangat aku syukuri dari skenario dan juga perjalanan proses syuting film ini gitu. Oke, mantap. Selanjutnya Ari. Sama sih seperti yang lainnya. Buat aku ini pengalaman. Jangan sama dong. Iya, sama. Hah? Tapi buat aku film MRS ini adalah pengalaman baru buat hidup aku gitu. Karena aku bisa belajar banyak dan juga melihat seberapa antusiasnya semua orang yang bekerja sama di film ini, dan juga seberapa besar dedikasi mereka untuk film ini gitu. Jadi malu dilihatin gini deh sama kalian. Dari tadi kita ngeliatin kamu Ri. Gak apa-apa, lanjut. Pengalaman baru yang mungkin bisa ngerubah hidup aku sih, dari ceritanya dan juga dari pengalaman hidup yang bisa gue ambil dari film ini gitu. Jadi ada sentuhan personal ya? Ada sentuhan personal. Oke. Selanjutnya Umay. Kalau dia baru di draft terus ngelihat seniornya gitu kan, jadi kayak menyenangkan banget. Itu yang pertama. Yang kedua sih bener kata Iqbal tadi bahwa gue nggak mau kepedean kita bilang bahwa kita adalah simbol perlawanan ya, tapi gue bisa ngerasa bahwa gue mewakili mereka, mewakili suara-suara yang tidak terdengar, dan ya gue ngerasa bahwa ya kita bagian daripada mereka dan kita menyuarakan suaranya mereka juga sih. Itu sih alasan kenapa mau bergabung di project Mencuri Raden Saleh ini. Sekali lagi Visinema membuktikan bahwa sesuatu yang dibuat pakai hati pasti harusnya bagus sih. Nih semua pakai hati semua. Tepuk tangan buat para pembuat dan yang terlibat di Mencuri Raden Saleh. Baiklah teman-teman, maaf ya Nona, baju pink nggak jadi nanya ya, nanya di depan aja nggak apa-apa ya. Maafin saya ya. Ya oke. Baiklah teman-teman, habis ini akan ada sesi tanya jawab one on one, akan dibagi 2 tim. Nggak gitu ngomongnya. Oke. Tim 1 all cast, jadi akan ada tim 1 yang